Kota akan mengungkapkan kasus tersebut. Lebih lengkapnya nanti akan diperjelas oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Terima kasih. Terima kasih Umat. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada hari ini kami akan menjelaskan perkara KDRT yang viral. Kemarin perkara tersebut sudah ditangani oleh penyidik sejak LP yang dilaporkan pada tahun 2021 bulan Agustus, ya, dilaporkan pada tanggal 28 Agustus 2021. Kemudian berjalan proses pada bulan Oktober 2021 atas permintaan korban. Perkara ini ditunda untuk sementara waktu dikarenakan antara korban dan terlapor rujuk kembali, dalam artian mereka sudah damai. Atas dasar itu penyidik menahan sebentar untuk proses penyelidikannya atas dasar permintaan korban. Dan memang saat itu penyidik tidak melaksanakan kegiatan melengkapi berkas, yaitu dengan gelar perkara dan membuat surat permohonan cabut aduan sebagaimana mestinya. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2023 sekira bulan April, atas permintaan korban, perkara ini dilanjutkan kembali. Jadi atas permintaan korban tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, yaitu klarifikasi, memang masih tahap lidik. Kemudian kami lakukan gelar perkara naik sidik pada bulan Mei. Kemudian proses pemeriksaan saksi-saksi lainnya termasuk pemeriksaan dokter forensik yang kemarin kami terkendalanya karena cuti Natal dan Tahun Baru, dan akhirnya dokter forensik bisa dilakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Januari kemarin. Sehingga pada kemarin juga setelah pemeriksaan dokter forensik, kami lakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban. Dan kami juga sudah mulai membuat surat panggilan kepada tersangka untuk hari Jumat ini pukul 10.00 di ruang penyidik unit PPA di Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Kenapa korban meminta untuk melanjutkan kembali? Karena alasan korban pada bulan April 2022 melakukan kekerasan kembali kepada korban, yaitu dengan cara mendorong tubuh korban ke kursi sehingga korban terjatuh. Itu yang video yang viral di media sosial, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Kemudian pada bulan Februari 2023, tersangka juga membanting korban ke kursi sofa dan mendorong korban dan mencekik korban. Ini juga videonya sudah kami amankan, dan nantinya video ini kami akan sita untuk keperluan pemberkasan. Nah, atas dasar ini korban meminta kepada penyidik untuk melanjutkan kembali perkaranya, dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan jadwal pemeriksaan tersangka pada hari Jumat minggu ini tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 di ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman media? Alat bukti, Pak? Alat buktinya yang sudah kami sita yaitu berupa buku nikah antara korban dan tersangka, satu buah flash disk video kekerasan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tersangka. Pak, penetapan tersangka per hari ini atau kemarin? Kemarin, penetapan tersangka kemarin setelah pemeriksaan dokter forensik.
Izin Pak Kasat, andai kan rujuk kembali apa proses hukumnya? Apakah tetap dilanjutkan kan? Karena pertama udah pernah rujuk, kemungkinan ada rujuk kembali. Andai kan seperti itu, seperti apa proses hukum? Ya, kalau seandainya dirujuk kembali, nanti kami akan lengkapi berkasnya, dia buat permohonan cabut aduan, kita hentikan. Kalau seandainya terjadi lagi, dia akan membuat laporan lagi. Ada lagi? Gimana? Ya, dasar perbuatan tersangka, penyidik menerapkan pasal 44 ayat 1 subsidiar ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Pak, ini kan tersangka udah ditetapkan tersangka nih Pak, belum ditahan, alasannya kenapa ya Pak? Iya, jadi pertimbangan penyidik kenapa tidak dilakukan penangkapan, karena selama ini tersangka kooperatif. Maka penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang jadwalnya pada hari Jumat di tanggal 5 Januari 2024. Sudah tidak satu rumah, alias sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2021, tahun 2021. Itu keterangan dari penyidik dan hasil pemeriksaan. Pak Kasat menegaskan tersangka ini bekerja di BNN, benar Pak? Ya, benar. Tersangka bekerja di BNN. ASN apa Pak? ASN. Cukup ya. Cukup. Terima kasih rekan-rekan.